Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba secara gamblang bagaimana persyaratan untuk pengajuan usulan kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B yang harus kita penuhi di dalam mengajukan kenaikan pangkat 3A ke 3B yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Ibu Ati. Mari kita simak tayangan berikutnya. Jangan lupa saksikan terus. Moi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moi Production. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba secara gamblang bagaimana persyaratan untuk pengajuan usulan kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa untuk biar lebih gamblang kami jelaskan dan pasti bisa mengetahui, tolong jangan lupa share, subscribe. Oke, tidak lupa juga nanti di sini kita akan mencoba membahas mengenai persyaratan apa saja yang harus kita penuhi di dalam mengajukan kenaikan pangkat 3A ke 3B yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Ibu Ati. Mari kita simak tayangan berikutnya. Jangan lupa saksikan terus. Baik, sahabat-sahabat Mo Production, di sini saya akan memberikan lembar koreksi penerimaan berkas Dupak Jabatan Guru, di mana di atas adalah nada nama, nomor HP, NIP, golongan, dan unit kerja. Yang pertama adalah tentu saja adalah surat pengantar, di mana ini adalah surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala sekolah, mengetahui Kasatlank, kemudian ditujukan kepada Kasudin wilayah masing-masing. Yang kedua adalah fotokopi karpet lama. Ya udah jelas ya, kita pasti mempunyai fotokopi kartu pegawai. Lalu yang ketiga adalah fotokopi penilaian angka kredit yang terakhir. Ini sudah jelas. Lalu yang keempat adalah fotokopi SK pangkat terakhir. Yang kelima adalah fotokopi SK mutasi jika mutasi setelah SK terakhir. Jadi jika kita melaksanakan atau kita melakukan mutasi, maka SK mutasinya harus kita lampirkan fotokopinya. Lalu yang keenam adalah fotokopi PBJG jika pertama kali naik pangkat, tentu saja adalah ini dari 3A ke 3B. Lalu yang ketujuh adalah fotokopi SK 80% atau SK CPNS. Yang kedelapan adalah fotokopi ijazah S1 dan ijazah terakhir. Yang kesembilan adalah fotokopi akta terakhir. Yang ke-10 adalah fotokopi transkrip nilai S1 dan transkrip nilai terakhir. Karena di sini adalah jabatan guru, berarti kita sudah mempunyai fotokopi atau akta mengajar. Mungkin itu yang bisa saya berikan poin 1 sampai ke 10. Saya kira Bapak Ibu guru sahabat Mo Production pasti ini sudah siap, tinggal menambahkan lampiran-lampiran yang berikutnya yang mungkin akan atau yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ati. Untuk Bu Ati silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan kembali di poin nomor 11, itu ada izin belajar, pangkalan data dikti, akreditasi jurusan pada saat lulus jika mengajukan ijazah baru. Jadi di sini jika kita kuliah lagi, maka harus melampirkan izin belajar. Yang ke-12 adanya sertifikat pendidik. Di sertifikat pendidik harus ada legalisir yang asli ya, jangan yang hasil scan. Ini penting ya, sahabat Moi. Yang ke-13 adanya SKP dan PPK PNS 2 tahun terakhir
Berarti yang harus dilampirkan itu adalah SKP tahun 2020 dan SKP tahun 2021. Selanjutnya adanya dupak baru, yaitu daftar usulan penilaian angka kredit. Untuk formatnya akan kami lampirkan di kolom deskripsi. Selanjutnya ada penilaian kinerja guru. Ini selalu ada ya setiap tahun untuk Bapak dan Ibu. Penilaian kinerja guru juga harus dilampirkan 2 tahun terakhir, jadi tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian lampiran 2 yaitu berisikan SPMT, pembelajaran atau bimbingan tugas tertentu. Lampirannya juga nanti kami share di kolom deskripsi. Kemudian lampiran 3 surat pernyataan melakukan kegiatan PKB. Berarti penilaian kegiatan berkelanjutan, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang selanjutnya lampiran keempat harus ada surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Di sini kegiatan penunjang bisa jika sahabat Moy Production itu mempunyai selain guru juga ada tugas tambahan. Contohnya adalah kepala laboratorium atau kepala perpustakaan, seperti itu. Kemudian lampiran ketujuh harus ada SK tugas dari kepala sekolah. Ini penting sekali ya, surat tugas dari kepala sekolah sejak SK pangkat terakhir sampai dengan sekarang. Biasanya untuk surat tugas itu selalu dilampirkan berbarengan dengan surat pembagian tugas dari kepala sekolah yang setiap tahun sekali diterima oleh guru. Ini juga dilampirkan dari SK pangkat terakhir sampai sekarang. Kemudian lampiran pertama daftar pembagian tugas sejak SK pangkat terakhir sampai sekarang ini berbarengan dengan SK tugas dari kepala sekolah. Biasanya di lampiran kedua ada daftar pembagian tugas. Jangan lupa di daftar pembagian tugas itu kan banyak guru-guru ya. Itu biar tahu kalau itu punya kita, itu boleh distabilokan pada nama kita. Kemudian yang ke-21 adanya fotokopi sertifikat yang sesuai bidang tugas dan dari SK pangkat terakhir. Ini fotokopi sertifikat pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti. Dan terakhir adanya laporan pengembangan diri atau PD minimal angka kreditnya ini 3 ya sobat. Jadi laporan pengembangan diri ini juga harus dilampirkan secara detail dari mulai surat tugas dari kepala sekolah, kemudian daftar kegiatan yang akan diikuti pada saat mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan. Kemudian jangan lupa melampirkan bukti kalau kita sudah mengikuti dengan screenshot dari kegiatan. Kemudian adanya daftar hadir di kegiatan pelatihan. Kemudian adanya latar belakang di dalam kolom pengembangan diri. Itu seperti kita membuat PTK, tapi tidak terlalu ribet ya dibandingkan dengan kita membuat PD. Tapi prosesnya sama, ada tujuan mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian latar belakang kita mengikuti pelatihan, kemudian di mana, kapan, dan penyelenggara siapa. Itu harus dijelaskan sampai kepada
menyaksikan sertifikat dari kegiatan tersebut. Baik, demikianlah persyaratan dari golongan 3A ke 3B. Semoga sobat-sobat Moy Production dimudahkan untuk kelancaran pemberkasan dan lulus dengan mulus. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.